akan lebih dipahami jika diikuti secara efektif sehingga peserta pelatihan nantinya bisa mengikuti pemaparan dengan sebaik-baiknya. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fauzia, saya bertugas di SMP Swasta Darul Abrar. Saya sebenarnya guru pendidikan agama Islam, tetapi diselingi dengan mengajar bahasa Inggris, Pak Ernal. Jadi, pada acara hari ini saya bertindak sebagai moderator. Baiklah para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, rangkaian yang akan kita lewati hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutupan. Berhubung sesi pembukaan sudah dilaksanakan, maka sesi selanjutnya adalah pemaparan materi. Materi kita hari ini mengambil tema pembuatan video pembelajaran menggunakan Android atau menggunakan HP. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan dua narasumber kita hari ini. Karena kalau istilahnya no love before meeting, jadi tak kenal tak sayang. Jadi harus kenal dulu, harus saling mengenal dulu, maka kita akan saling menyayangi di forum yang sangat dirahmati Allah, yaitu forum guru di dalam proses belajar mengajar. Baiklah, Bapak narasumber kita yang pertama adalah Bapak Abu Bakar. Bapak Abu Bakar SPD. Jadi beliau ini adalah Kind Master Trainer bidang informasi dan teknologi IGI Aceh Jaya dan guru SMA Negeri 1 Tenom. Pada hari kedua ini Bapak Abu akan memaparkan materi storyboard. Apa itu storyboard? Yaitu perencanaan video pembelajaran. Dan kemudian dilanjutkan oleh narasumber kedua kita, yaitu Bapak Ernal Noviandri, SPD. Jadi Bapak Ernal ini adalah pelatih nasional IGI. Beliau ini adalah sekretaris IGI Aceh Jaya yang sudah menjabat dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Beliau ini adalah guru SMA Negeri 1 Tenom. Guru SMK Negeri 1 Calang. Hari ini Bapak Ernal Noviandri SPD akan memaparkan materi tentang lanjutan materi 2, yaitu teknik rekam video dan editing video. Selanjutnya materi akan dilanjutkan lagi oleh Bapak Abu, yaitu tentang video intro. Jadi setiap narasumber akan memaparkan materi selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah pemateri memberikan materinya. Kemudian selanjutnya setelah sesi tanya jawab kita akan masuk ke sesi foto bersama. Baiklah, langsung saja kita persilakan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Abu Bakar SPD. Kepada Bapak Abu Bakar kami persilakan. Bapak Abu, di mana Bapak Abu? Suaranya tidak terdengar Bapak Abu. Pak Abu Bakar. Bisa mendengar Belum suara terdengar Pak Abu? Suaranya. Ya. Oke. Oke, tes 1. Ya. Ya. Sudah kedengaran? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bergabung pada kegiatan pelatihan di hari yang kedua ini. Salawat diiringi salam, sama-sama kita alamatkan ke pangkuan alam Rasul Mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah merubah pola pikir manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islam. Juga kepada al dan sahabat beliau sekalian, yang seiman dan sekeyakinan, yang senasib dan seperjuangan dengan Rasulullah di dalam membela agama Islam. Yang saya hormati kepada seluruh pengurus IGI Kabupaten Aceh Jaya sebagai panitia kegiatan pelatihan ini. Yang saya hormati kepada para trainer, host kita pada hari ini, Bapak Ernal Noviandri, dan juga kepada Ibu Fauziah yang sebagai moderator, dan teristimewa kepada seluruh guru-guru hebat di seluruh Indonesia yang bergabung pada kegiatan pelatihan Megaya atau Merno Guru di Aceh Jaya tahun 2020. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sudah menyampaikan satu materi yaitu cara buat akun YouTube. Dan juga Bapak Ibu juga sudah mengenal saya, maka pada hari ini saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu tentang storyboard. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah familiar dengan kata-kata storyboard. Namun ada juga mungkin ini baru pertama mendengar kata storyboard. Bapak Ibu, output dari pelatihan kita ini salah satunya adalah membuat video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, langkah dalam membuat video pembelajaran itu tidak serta-merta langsung ambil kamera, kita ke lapangan langsung rekam, buat. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita butuh tahapan-tahapan. Ya, salah satu tahapan yang paling penting yang harus kita lalui yaitu storyboard. Ya, storyboard itu kalau kita pahami dengan bahasa yang mudah yaitu perencanaan video pembelajaran di sini Bapak Ibu. Jadi skenarionya bagaimana? Inilah di storyboard. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dilihat dari arti secara harfiah, storyboard itu adalah papan cerita Bapak Ibu. Namun secara lengkapnya arti storyboard itu adalah sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang jalannya cerita. Jadi storyboard ini Bapak Ibu, ini adalah hal yang penting yang selalu dipakai pada dunia perfilman, advertising, dan juga animasi. Jadi di sini walaupun kita tidak buat film, tapi kita buat video pendek istilahnya. Video pembelajaran ini video pendek. Jadi kita juga harus menggunakan storyboard. Tanpa storyboard, di lapangan nanti ketika kita mau gambar atau video, ini scene satunya mau kita ngomong apa narasinya. Selanjutnya misalnya ini kita cek video yang kedua, mau kita kasih apa narasinya, maka tidak akan bisa terkoordinir dengan baik tanpa storyboard. Oleh karena itu, sebelum kita masuk mengambil gambar, bagaimana cara editing, kita butuh dengan storyboard Bapak Ibu sebagai panduan buat kita. Baik, Bapak Ibu, contoh storyboard yang isi. Ya, ini contohnya Pak Ibu. Misalnya di sini tadi sudah dibilang sketsa gambar. Jadi perpaduan antara narasi dan visualisasi itulah storyboard. Di dunia videografi atau perfilman, jika kita ingin membuat sebuah video, dia harus menggunakan format standarnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi kita tahu misalnya di scene satunya nanti apa. Di sini contohnya ada sketsa. Kalau kita lihat durasi di situ di detik ke-13, itu ada naskahnya motion grafik masuk ke dalam dunia mimpi. Ya, jadi sketsa ini kita coret-coret dengan tulisan tangan atau ada yang ahli storyboard seperti ini sketsanya. Maka Bapak Ibu di sini akan pada saat pengambilan gambar dan proses editing kita sudah ada panduan. Selanjutnya di detik misalnya ke-9, angle kamera itu munculnya very close up. Jadi di sini dengan ada panduan, editor itu tidak susah lagi karena sudah dipandu dia.
sudah dipandu. Oh, berarti di sini di zoom gambarnya atau diambil angle very close up. Sampai seterusnya Bapak Ibu. Itu dalam dunia perfilman. Pak Namun Bu, Bapak Ibu jangan khawatir. izin Pak Bu. Iya Pak Ernal. Izin kita sejenak. Di Iya. sini sudah bergabung bersama kita Iya. Bapak Insinyur Azhar Abdul Rahman. Iya. Selamat bergabung Bapak di room kita. Mm-mm. Sebentar. Iya, silakan Pak. Sebentar Pak Azhar lagi mungkin mengaktifkan mic-nya. Nah, Bapak Ibu peserta pelatihan IG Aceh Jaya, Bapak Azhar Abdul Rahman ini adalah Dewan Pembina kita di IG Kabupaten Aceh Jaya, dan insya Allah nanti sebentar lagi setelah beliau aktif Pak Ernal udah terputus kok suara Pak Ernal tuh. Pak Ernal bisa dengar saya? silakan dilanjut Pak Bu. Belum terkoneksi dengan Pak Sebentar, Azhar ya? sebentar kita coba lagi. Ini Pak Azhar sudah bergabung. Sebentar ya Bapak Ibu. Sepertinya mikrofon Pak Azhar belum Belum berfungsi tersambung ya? dengan kita. Tidak apa-apa. Silakan Pak Abu dilanjut dulu. Silakan Pak Abu. Oke, Pak Ernal. Tunggu. Iya, maaf Bapak Ibu. Tadi ada jeda sebentar karena pembina IG Kabupaten Aceh Jaya menyampaikan sedikit motivasi ataupun petuah dari beliau, yang mana beliau juga Bupati Aceh Jaya 2 periode, ya. Sekarang sudah jadi mantan Bupati Aceh Jaya. Ya, jadi Bapak Ibu, baik saya lanjutkan. Tadi kita sudah menampilkan Bapak ini di layar Bapak Ibu sudah bisa dilihat. Untuk storyboard itu adalah papan cerita. Dia di sini kita bisa memadukan antara visual dan narasi. Ya, di sini misalnya visualnya bagaimana? Seperti tadi di detik ke-13 maka akan muncul motion grafik masuk ke dunia mimpi. Jadi pada saat editing kita sudah tahu hanya oh begini nanti musiknya yang mau ditampilkan apa. Habis itu bentuk gambarnya bagaimana. Ya, jadi ini fungsi dari storyboard. Selanjutnya misalnya di detik 9 kamera close up kaki, punggung, dan wajah. Jadi film-film itu kita lihat kadang-kadang muncul kamera di samping, kamera di tengah, ya itu Bapak Ibu. Ya, jadi di sini para peserta sekalian yang saya hormati, kita tidak usah khawatir. Kita tidak buat seperti itu storyboardnya, tapi kita menggunakan format yang sangat sederhana, namun bisa menghasilkan video pembelajaran yang sempurna. Oke, baik. Kita lihat slide berikutnya. Ya, dari fungsinya sendiri kita bisa lihat storyboard itu berfungsi sebagai media untuk perencanaan pembuatan video pendek atau film. Ya, jadi untuk video pembelajaran itu masuk kategori video pendek. Jadi kita di sini Bapak Ibu, sebelum melangkah ke proses pengambilan gambar, di sini maksudnya mengambil video atau editing, langkah yang harus ditempuh yang pertama yaitu mendesain storyboard.
Yang kedua, fungsi storyboard memandu tim yang terlibat dalam pembuatan film atau video, sesuai sutradara, aktor, dan kru sehingga bekerja dengan maksimal. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, jika di film-film itu kan aktor atau aktrisnya itu kan beda-beda. Ya, jadi yang terlibat itu beda-beda, sedangkan editing lain lagi. Ya, jadi editornya lain lagi. Di sini dengan adanya storyboard antara aktor dengan sutradara dengan tim editor, ini akan dipandu dengan adanya storyboard. Tanpa adanya storyboard, maka nanti acting-acting yang digunakan tidak akan matching dengan proses editing. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya apa output yang mau kita capai? Gimana Pak Ernal? Coba saya cek dulu mic Pak Azhar Brahman. Bapak Azhar Brahman, Bapak. Oke, Ya. baik. Alhamdulillah Bapak sudah bergabung. Nah, ini rekan-rekan Ya, guru saya seluruh ingin Indonesia. menyapa sebentar. Bapak. Ya, Ya. saya ingin menyapa sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada peserta Waalaikumsalam. pertemuan Ikatan Guru Indonesia Aceh Jaya hari ini. Selamat pagi, semangat pagi ya. Ya, saya hanya memberi kesempatan sebentar saja untuk memberi apresiasi karena sebentar lagi akan melanjutkan rapat-rapat lainnya ya. Ya, lanjutkan terus sampai selesai. Kalau nanti sudah selesai rapat saya, nanti saya bergabung lagi ya. Baik ya. Terima kasih. Bapak. Selamat. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya, di sini tadi Bapak Ibu, tujuan kita belajar storyboard. Jadi Bapak Ibu peserta pelatihan, ada 2 poin yang mau kita capai setelah belajar storyboard ini. Yang pertama, para peserta bisa mendesain storyboard sederhana untuk video pembelajaran. Di sini Bapak Ibu jangan khawatir, saya sudah menyiapkan format untuk storyboard. Ya, jadi di sini semacam RPP 1 lembar saja, tidak ribet. Nanti ada formatnya, saya akan kirimkan formatnya, Bapak Ibu tinggal mengisi saja. Yang kedua, mengaplikasikan storyboard dalam proses pembuatan video pembelajaran. Ya, ini yang penting Bapak Ibu. Setelah kita isi storyboard yang saya bagikan nanti, Bapak Ibu akan bisa mengaplikasikan pada saat proses pembuatan video pembelajaran. Baik itu perekaman, baik itu persiapan apa saja, ada tertera di storyboard. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah format storyboard yang saya tampilkan lewat slide. Nanti akan saya bagikan file doc dalam bentuk Microsoft Word kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu silakan disimak karena nanti pada form yang saya bagi atau format yang saya bagi itu identitasnya saya kosongkan dan Bapak Ibu mengisinya, juga poin-poin yang lain saya kosongkan, Bapak Ibu tinggal mengisi saja. Baik, langkah membuat perencanaan video pembelajaran atau storyboard atau juga bisa kita bilang inilah skenario Bapak Ibu, skenario untuk membuat video pembelajaran kita. Yang pertama itu ada storyboard. Ya, di sini nanti Bapak Ibu isi sesuai dengan identitas Bapak Ibu. Ya, ini ada nama, ada instansi, ada kabupaten, ada provinsi. Jadi di sini tujuannya kenapa kita isi identitas Bapak Ibu? Jika di satu sekolah nanti misalnya peserta pelatihan ada 7, dengan adanya identitas ini, seandainya tercecer, Bapak Ibu isikan identitas. Iya, Bapak Ibu sekalian, untuk poin 1 yang tertera pada storyboard adalah membuat konsep. Ya, membuat konsep di sini, Bapak Ibu, kita sudah mulai masuk ini. Ya, jadi temanya apa? Jika Bapak Ibu mau buat video pembelajaran, tema materi atau materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan di video itu apa? Saya di sini guru bahasa Inggris Bapak Ibu, jadi saya ambil materi siswa kelas 2 dengan temanya asking and giving opinion. Jadi menanyakan pendapat dan memberi pendapat. Jadi nanti Bapak Ibu sudah terarah pada saat pengambilan video. Tanpa ada tema, maka sampai ke lokasi perekaman, ini kita akan bingung. Mau ambil yang ini, alah lebih mudah yang itu. Jadi bermacam-macam. Tapi dengan ada format,
Kita sudah tahu. Yang kedua, di tema ini, kira-kira poin apa saja yang mau disampaikan di video itu? Ini dinamakan dengan outline content atau subtema. Jadi saya di tema ini ada subtemanya, ada 4, expressions of asking opinion sampai poin keempat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di sekolah. Selanjutnya di sini ada narasi Bapak Ibu, ini optional, boleh Bapak Ibu isi, boleh tidak. Tujuan narasi di sini untuk apa Bapak Ibu? Biar kita pada saat perekaman itu tidak banyak kali proses editing. Misalnya Bapak Ibu di pendahuluan, ini bahasa atau narasi yang digunakan untuk pendahuluan macam mana? Ya misalnya nanti Bapak Ibu gunakan, baik di video kali ini kita akan belajar tentang materi apa misalnya. Jadi Bapak Ibu usahakan narasi itu yang formal, yang mudah dimengerti, dan sudah teringat atau terhafal dengan baik. Jangan nanti suara kita tersambung-sambung pada saat proses editing tidak bagus. Makanya di sini butuh narasi yang disesuaikan dengan tema dan subtema. Ya, jadi ini bagi kita yang sudah menguasai materi belajar setiap hari, mungkin tanpa kita tulis narasi pun bahasa yang digunakan sudah kita pahami atau kita sudah bisa sampaikan. Jadi Bapak Ibu ingat, video pembelajaran itu usahakan yang simpel dan sederhana. Karena orang di YouTube itu biasanya durasi nontonnya itu maksimal biasanya itu rata-rata 5 menit. Paling itu 7 menit. Yang paling rendah rata-rata banyak nonton 3 menit aja. Gitu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat di sini. Yang poin kedua di storyboard nanti akan tertera peralatan. Ya, peralatan itu terbagi 2, ada peralatan utama, ada peralatan pendukung. Ya, di sini Bapak Ibu kita harus pastikan dulu peralatan kita. Misalnya di sini saya menggunakan kamera. Ya, kamera yang saya gunakan smartphone. Jadi di sini Bapak Ibu di form yang saya bagi nanti ada garis miringnya, boleh menggunakan misalnya kamera DSLR atau Canon misalnya dan sebagainya. Tapi kita bisa manfaatkan smartphone kita Bapak Ibu, apalagi yang smartphone sekarang ini resolusinya sudah bagus, untuk ngambil videonya juga jauh lebih bagus. Ya, misalnya saya gunakan mereknya Oppo Reno 2F. Ini kenapa kita tulis Bapak Ibu? Pada saat pengambilan gambar, kita tidak mendua hati. Ya, istilahnya begitu. Jangan nanti ketika kita ambil gambar dengan Reno, datang kawan kita yang menggunakan smartphone misalnya iPhone. Jadi kita pinjam dulu HP kamu. Ya, atau apa misalnya. Coba saya pinjam dulu. Ini kameranya lebih bagus. Jadi kita mendua. Bagusnya Bapak Ibu, kita pastikan aja. Misalnya smartphone merek Oppo Reno. Ini Bapak Ibu boleh gunakan HP apa saja. Yang penting jangan di scene 1 kita ambil gambarnya dengan Oppo Reno, di scene 2 kita ambil dengan iPhone dan sebagainya, sehingga resolusi gambar yang dicapai itu akan beda-beda, kecerahannya pun akan beda-beda. Oleh karena itu pastikan di merek ini menggunakan apa. Ya, ditulis di sini Bapak Ibu. Selanjutnya kondisi baterai. Ini full atau low. Pada saat pengambilan video, ya ini Bapak Ibu jangan langsung ke lapangan. Begitu gambar tik 1 di videonya sudah low baterai atau low bat. Ya, jadi nanti akan mengganggu proses perekaman dan tim ataupun kru yang mengambil video nanti akan bosan. Oleh karena itu pastikan ini semua sudah aman, kondisi baterai sudah full, baru menuju ke tempat syuting atau lokasi pengambilan gambar. Selanjutnya peralatan pendukung. Ada lighting tambahan. Misalnya Bapak Ibu mengambil gambar di rumah atau di ruangan yang pencahayaannya minim, maka Bapak Ibu gunakan lighting tambahan. Contohnya seperti gambar ini Bapak Ibu ada ring light. Ya, kita ngambil di dalam. Tapi bagusnya kalau kita ada lokasi yang terang, di luar aja Bapak Ibu ambil. Karena kan tinggal yang penting nanti kita pencahayaannya bagus. Yang kedua, mikrofon internal. Ya, saya tidak gunakan mikrofon internal juga karena smartphone sekarang sekitar 2-3 meter itu kita ambil gambar, yang penting suara kita agak sedikit besar, itu sudah bisa ditangkap. Bagusnya Bapak Ibu gambar sekitar 1 meter atau 2 meter jaraknya untuk video pembelajaran itu sudah bagus. Yang penting angle kameranya dan jangan nanti juga yang nampak kepala saja, terlalu dekat nampak kepala saja enggak. Ya, yang ketiga Bapak Ibu misalnya peralatan pendukung menggunakan tripod. Ya, ini contoh tripod Bapak Ibu. Ini jika kita menggunakan tripod, kelebihannya gambarnya tidak goyang. Tapi kalau kita ada teman yang membantu kita untuk merekam,
ya kita usahakan nanti yang pegang kameranya itu jangan banyak goyang-goyangnya. Karena pada proses editing, jika pengambilan gambar goyang-goyang itu pada saat editing tidak akan bisa diedit 100% bagus Bapak Ibu. Akan ada kendala karena pada saat pengambilan gambar itu goyang. Jadi tidak akan bisa Bapak Ibu untuk memaksimalkan gambar yang goyang pada saat perekaman awal. Ya, selanjutnya Bapak Ibu poin yang ketiga, ya kita lihat poin ketiga. Video background. Ya, jadi Bapak Ibu proses editing itu ini akan memudahkan kita jika kita menggunakan background yang green screen. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, background yang saya gunakan tembok. Ya, ini tembok dinding di sekolah saya. Ya, saya mengambil gambar dengan latar warna tembok ini hijau. Ya, jadi green screen-nya saya gunakan iya. Jadi green screen itu Bapak Ibu dari segi arti saja sudah green dia warna hijau. Ya, jadi juga kita bisa pakai karena di aplikasi KineMaster itu boleh menggunakan screen yang lain, boleh biru, juga boleh warna cerah lain. Syaratnya baju yang kita pakai tidak sama warna dengan background di belakang. Kalau sama nanti pada saat kita gunakan chroma key, maka tidak akan berfungsi background-nya. Ya, jadi di sini nanti ada deskripsi Bapak Ibu, kita tulis nanti menggunakan tembok rumah berwarna hijau dan menggunakan teknik green screen. ini tujuannya untuk apa Bapak Ibu, kita tulis deskripsi. Jangan nanti ketika ambil gambar backgroundnya dinding, datang yang lain, nggak bagus dinding itu, gunakan kain saja. Jadi mendua hati juga. Jadi kita harus pastikan di perencanaan, gunakan tembok atau gunakan kain berwarna hijau atau warna lain. Selanjutnya di sini ada note, teknik green screen bisa menggunakan kain berwarna hijau sebagai background. Ya, jadi bisa blue screen dan juga yang lain. Tapi bagusnya saya sarankan green screen kalau ada. Kalau tidak ada boleh warna yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah poin terakhir, ya, poin terakhir untuk di storyboard stock shot. Ya, stock shot itu Bapak Ibu kalau diartikan di sini ada saya buat catatan sedikit, berbagai bentuk gambar atau video yang diciptakan untuk menjadikan pilihan saat editing. Ya, jadi poin inilah Bapak Ibu yang sudah kita kumpulkan nantinya, yang kita jadikan dalam satu folder di smartphone kita. Di sinilah kita ambil semua file untuk kita jadikan editing. Misalnya jumlah scene. Ya, saya di sini menggunakan 6 scene. Kenapa 6 scene? Tergantung dari materi dan subtema dari Bapak Ibu nantinya. Saya tadi misalnya ada tema pertama, asking and giving opinion. Subtemanya ada 4. Jadi di pendahuluan saya 1, yaitu di temanya. Habis itu di scene 2, 3, dan 4 sampai 5 saya gunakan subtema. Dan yang terakhir saya gunakan sebagai penutup atau narasi penutup. Jadi di situ saya ada 6 scene yang saya gunakan. Atau kita ambil gambarnya, saya ambil hidupkan kamera, ambil pertama pendahuluan, matikan kameranya, habis itu ambil lagi yang kedua. Bapak Ibu juga boleh menggunakan nanti teknik mengambil gambar, ada trainer kita Pak Ernal yang sampaikan bagaimana tekniknya. Pokoknya di sini Bapak Ibu harus desain dulu berapa kira-kira scene yang mau kita ambil. Scene-nya itu kalau kita lihat note adegan dalam pengambilan video. Jadi Bapak Ibu nanti berapa adegan. Kita di sini bukan buat film, tidak sama adegan dalam film, karena kita menggunakan background yang sama, tempat yang sama, paling-paling gerakan tubuh Bapak Ibu yang sesuai dengan misalnya kita mau sampaikan materi, ada tunjuk tangan ke papan tulis. Jadi itu sudah ada adegan menunjuk tangan. Jadi kita haruskan adegan itu. Pada merekam kita ada audionya, ini wajib Bapak Ibu, tanpa ada audio nanti kita harus rekam audio lagi di aplikasi KineMaster. Kita rekam itu tidak sesuai. Makanya pada saat merekam jangan lupa audio dan video. Selanjutnya merekam video, ya itu wajib Bapak Ibu karena akan memunculkan gambar kita. Yang terakhir untuk stock shot menyiapkan gambar. Di sini Bapak Ibu saya tulis saja 1 menyiapkan gambar. Iya. Tujuan gambar di sini untuk apa Bapak Ibu? Pada saat proses editing di latar atau background yang kita tampilkan nanti, misalnya Bapak Ibu menyampaikan materinya tentang proses misalnya proses menghidupkan komputer bagaimana, tampilkan videonya di slide nanti di belakang layar. Jadi Bapak Ibu harus siapkan video. Kalau saya cuma menyiapkan gambar saja, karena saya pada saat bilang materi saya misalnya
asking and giving opinion, itu ada gambar yang muncul di belakang saya di papan tulis ya pakai backgroundnya. Makanya di sini tergantung jika Bapak Ibu menyiapkan video tambahan, menyiapkan gambar tambahan, maka di sini Bapak Ibu tulis sebagai stock shot. Ya, di sini Bapak Ibu sampai di sini poin kita sudah berakhir untuk pembuatan storyboard. Jadi 4 poin itu yang Bapak Ibu nantinya harus siapkan. Dan saya sudah siapkan format, nanti juga akan saya tampilkan. Sebelumnya coba kita lihat video Bapak Ibu, contoh penggunaan storyboard nanti sebagai panduan kita. Ya, kita lihat, saya tampilkan screen-nya dulu. Ya, kelihatan Bapak Ibu ya. Ya, coba kita lihat untuk tadi saya share screen yang contohnya. Sebentar Bapak Ibu. Ya, ini video. Ya, silakan Bapak Ibu lihat. Ini saya sebelum editing dan di sebelah yang warna putih background-nya ada papan tulis sesudah editing. Walaupun tidak kedengaran suara, tidak apa-apa Ibu. Kita lihat saja untuk penggunaan stock shot tadi. Ya, coba Bapak Ibu lihat. Ya, di sini saya pada saat menyampaikan pendahuluan materi yang saya bawa itu muncul gambar di belakang asking and giving opinion di papan tulis. Sedangkan sebelum ataupun saat perekaman ini tidak ada apa-apa di belakang Bapak Ibu. Makanya di stock shot tadi apa yang mau kita tampilkan di sini? Video atau gambar? Kebetulan saya di sini gambar saya tampilkan. Maka saat editingnya kita sudah bisa menginsert gambar di belakang pada saat saya bilang judulnya materi saya pada hari ini asking and giving opinion begitu. Ya, kita lihat lagi Bapak Ibu yang perlu kita siapkan pada stock shot. Ya, di sini Bapak Ibu pada saat saya ambil gambar, ini saya sebenarnya sudah matikan kamera sekali. Ya, jadi sudah stop di situ, saya ambil lagi yang subtema yang kedua tadi. Ya, jadi di sini saya cut. Ya, tapi di proses editingnya mungkin tidak terlalu kelihatan. Makanya nanti kita akan belajar bagaimana cara editing menggunakan KineMaster. Kita berkolaborasi di sini ada trainer Pak Ernal nanti yang menyampaikannya. Ya, coba perhatikan Bapak Ibu. Di sini pada saat saya menunjuk ke ya, jadi di sini Bapak Ibu kita rencanakan di storyboard. Jika storyboard misalnya kita mau tampilkan tag di belakang, tampilkan video. Gerakan tangan kita desain di awal itu sudah ada desain di storyboard Bapak Ibu. Kapan saatnya kita menunjuk tangan? Kapan saatnya menunjuk ke papan tulis? Atau mungkin nanti kita munculkan di screen belakang atau di background kita itu tanda tanya. Misalnya kita mau tanya, anak-anak tahu nggak apa yang dinamakan dengan internet? Ya, jadi kita buat tanda tanya di situ. Apa itu internet? Kita bukan muncul di layar. Karena bukan semua video, gambar atau teks yang mau kita rencanakan itu sudah ada di desain kita masing-masing. Jadi ini beda kita, Ibu, beda cara mendesain. Ini merupakan ide-ide kreatif mau tampilkan apa? Ya, ini tergantung dari kita semua. Yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, inilah fungsi daripada storyboard. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada saat perekaman di belakang kita yang ada dinding atau tembok, tapi kita tunjuk tangan. Ini prosesnya Bapak Ibu. Jadi pada saat menghasilkan video, ya sudah tampilannya seperti itu. Ya inilah fungsi dari storyboard. Ya, jadi dengan kata lain, kalau kita guru di sekolah itu namanya RPP Bapak Ibu. Ya, jadi kegunaan RPP itu panduan untuk kita mengajar.
Ya, jadi mungkin bagaimana kalau tanpa storyboard buat video? Ini Bu, kalangan profesional saja menggunakan storyboard. Kalau kita tidak menggunakan storyboard, ya mungkin hasilnya tidak maksimal. Sama seperti kita mengajar. Mungkin kalau sudah puluhan tahun mengajar sudah bisa, tetapi dengan adanya storyboard, baik puluhan tahun walaupun 1 tahun dengan adanya panduan kita sudah bisa. Baik Bapak Ibu, ya di sini untuk materi storyboard kita ada penugasan. Penugasannya gampang Bapak Ibu, ada format yang sudah saya sediakan untuk tugas storyboard. Mungkin Bapak Ibu boleh di foto layarnya melihat, namun di Juknis sudah ada, tapi yang ada cuma link kumpul tugas. Untuk link downloadnya belum ada. Silakan dicatat ataupun nanti saya bagikan di room chat. Nantinya yang Bapak Ibu download hasilnya seperti ini. Coba saya bagi screen-nya dulu. Kan tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, format tugas panduan untuk membuat video pembelajaran. Ya, di sini filenya berbentuk PDF, Bapak Ibu. Berbentuk aja. Kemudian Ibu ingin selanjutnya outline konten atau subtemanya. Narasi kalau mau ditulis silakan, kalau tidak mau ditulis juga tidak apa-apa. Ini sebagai opsional saja. Peralatan yang Bapak Ibu gunakan, apakah menggunakan smartphone atau kamera DSLR? Ini pastikan satu saja Bapak Ibu. Kalau menggunakan kamera misalnya Canon, gunakan Canon. Kalau smartphone. Ya di sini saya sarankan kita gunakan smartphone aja, biar semua video yang kita rekam itu sudah ada di smartphone kita tanpa sibuk memindahkan lagi di kamera. Mereknya apa? Bapak Ibu tulis. Kondisi baterai Bapak Ibu boleh coret satu atau hilangkan satu. Selanjutnya lighting tambahan pilih satu. Kalau tidak Bapak Ibu berarti hilangkan yang iya, tulis tidak. Selanjutnya backgroundnya Bapak Ibu gunakan tembok, kain atau wallpaper. Ini terserah Bapak Ibu. Selanjutnya, deskripsi background ditulis. Kalau kita gunakan tembok, berarti gunakan tembok menggunakan teknik green screen. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, jumlah scene-nya berapa? Ya, ini Bapak Ibu desain dulu. Ini kira-kira berapa kali saya ambil scene-nya? Adegannya berapa? Jadi ya selanjutnya merekam audio wajib, sarankan harus ada gambar Bapak Ibu sekalian di sini, karena kalau kita cuma ngomong saja, coba anak lihat video ini. Jadi kita tampilkan tunjuk tangan di papan tulis seperti tadi saya sampaikan videonya ya, pada saat seperti kita mengajar mengamati ya, atau kita tampilkan teks, kita tampilkan gambar dan sebagainya. Ya inilah tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan, yang nantinya tugas 2 ini akan dikumpulkan ke kantong tugas 2. Di kantong tugas 2 itu ada tugas. Jadi tugas 2 upload yang ini. Tugas yang 3 nanti ada pemateri yang dari Pak Ernal, yaitu buat video pembelajaran nanti akan disampaikan. Intinya di kantong tugas 2 ada 2 poin. Poin pertama storyboard, poin kedua nanti lain lagi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, tugas ini berakhir sampai tanggal 29. Kalau ada waktu kosong dikerjakan cepat, kalau tidak kosong masih ada waktu sampai sekalian. Ya, untuk materi storyboard saya kira seperti itu dan saya cukupkan dulu untuk Ibu moderator. Mungkin sudah bisa saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu peserta untuk menanyakan sekitar 3 pertanyaan dulu Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kalau memang waktunya memadai, kita lanjut dengan pertanyaan. Kalau memang cukup 3 saja, tidak apa-apa Bapak Ibu, karena kita ada materi 3 materi lagi. Nanti di sesi terakhir, kalau ada waktu sebelum jam 12, baru kita boleh bertanya. Yang baik, untuk Ibu moderator, saya persilakan untuk mengecek siapa peserta yang mau bertanya. Mungkin di room chat ada yang mau bertanya.
ditanyakan. Baik, saya serahkan kepada Ibu moderator. Ibu moderator, mikrofonnya Bu. Pak Ernal, host tolong hidupkan mikrofon Ibu. Oh iya, ya sudah, oke. Oke, sip. Silakan Bu. Terima kasih banyak kepada Bapak Abu Bakar atas pemaparan materi yang sangat keren sekali. Karena materinya itu tentang storyboard, yaitu perencanaan pembuatan video. Pemaparan yang sangat jelas sekali bagi kita semua, sehingga diharapkan bagi partisipan hari ini mampu membuat video pembelajaran untuk peserta didiknya nanti. Kini tiba saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi pertanyaan kita batasi sebanyak tiga pertanyaan saja. Jadi sebelum peserta bertanya, mohon diharapkan agar menghidupkan videonya, kemudian menyebutkan nama, kemudian dengan instansi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, Bu, yang ingin maaf, bertanya itu ada bisa melalui Ibu Wardatina. Yang sudah saya aktifkan mic-nya, silahkan. Siapa? Yang raise hand dulu. Yang raise hand itu ada Ibu Wardatina. Itu silahkan diaktifkan mic-nya, Ibu. Baiklah, Ibu Wardatina, silahkan Ibu bertanya. Ya, silakan Bu Wardatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya katakan Pak Abu, durasi waktunya itu berapa lama Pak Abu? Dari berapa persen dari yang video kita? Nanti kan kalau terlalu lama pun kayaknya nggak bagus itu. Bagusnya berapa lama Pak Abu? Iya, baik. Nah, itu saja. Oke, terima kasih Bu Wardatina. Mungkin saya respon dulu jawaban untuk Ibu Wardatina. Ini rekan saya juga, guru bahasa Inggris. Baik, Ibu Wardatina, ini tergantung narasinya ya. Berapa durasi narasi yang kita gunakan untuk masing-masing poin atau tema atau subtema. Jadi kalau menurut saya Bu Wardatina, kita ngambil yang sederhana dan simple saja. Artinya dimengerti. Misalnya pada saat pendahuluan. Kita misalnya yang bahasa Inggris, okay, well students, in this video we are going to learn about asking and giving opinion. Ya, jadi minimal peserta itu sudah paham ini temanya apa. Jadi kita gunakan yang sesederhana mungkin tapi bisa dipahami. Karena di video itu tidak usah berlama-lama dengan bahasa yang berulang-ulang. Kita yang sederhana. Atau bagi guru pelajaran lain misalnya baik siswa sekalian atau baik para pemirsa semuanya, untuk video kali ini kita akan buat tentang materi atau di video kali ini sampaikan materi tentang segitiga misalnya, atau tentang apa itu komputer atau bagaimana menggunakan komputer. Simpel aja Bu, tidak usah lama karena yang penting di situ pesan yang mau kita sampaikan apa tercapai. Ya, untuk penentuan durasi itu bisa kita setting masing-masing guru, masing-masing mapel. Kira-kira narasi untuk tema ini yang cocoknya bagaimana, simple, sederhana, dan mudah dimengerti. Jadi tidak dibik sekian menit. Jadi itu tergantung materi Bu. Kadang-kadang walaupun saya bilang video YouTube itu paling bagus 3 menit atau 5 menit. Tapi untuk video pembelajaran kadang-kadang sampai 20 menit tidak apa-apa Bu. Yang penting materi yang kita sampaikan jelas dan orang yang menonton video kita paham. Walaupun nanti yang terperinci itu seperti di dalam kelas 1 jam aja 45 menit misalnya. 2 JP mata pelajaran 90 menit. Kalau 90 menit video di YouTube itu jarang orang yang nonton Bu, kecuali tutorial. Ya, oleh karena itu kita sesuaikan saja narasi, disesuaikan dengan tema atau subtema yang sesederhana mungkin tapi bisa dipahami. Seperti itu Bu Wardatina jawabannya. Oke, terima kasih Bu. Oke, Bu moderator silakan dicek kembali siapa yang sudah raise hand.
Bu Fau, coba dilihat itu ada Bu Fitria dan Bu Erna sudah raise hand. Dan ada juga yang bertanya di room chat. Room chat. Silakan Bu Iya, Fau. iya. Silakan Bu Fau dicek Siapa? dulu. Ibu Erna ya? Bu Fitria ya? Ada Ya, Bu Fitria Fitria baik. tadi, Bu Erna. Silakan. Yang mana Ibu Fau? Baik, kepada Ibu Fitria SSI, kita persilakan untuk bertanya. Sebutkan nama dengan instansi ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria dari SMK Negeri 1 Cala. Iya, Bu. Yang ingin saya tanyakan, Pak Abu, ketika kita merekam video, apakah kita sekalian merekam suara kita, Pak, atau terpisah, Pak, pada saat kita melakukan proses editing? Oke, terima kasih Bu Fitria pertanyaannya. Jadi Ibu Fitria atau teman-teman lain, rekan-rekan lain peserta, pada saat merekam video atau mengambil gambar di lokasi syuting atau di lokasi kita ngambil gambar, itu di mikrofon kita aktifkan dua-dua. Jadi secara otomatis untuk default setting kamera itu sudah ada audionya, Bu. Ya, jadi kita rekam video dan audio. Jadi gambar kita masuk, suara kita juga masuk. Jadi jangan Teknisnya ini mungkin lebih menggunakan. jelas, Pak Bu ya. Iya, nanti kalau untuk video, teknisnya Bapak Ibu ada materi teknik merekam gambar. Itu nanti ada trainer kita nih, masternya nih Pak Ernal, nanti ada materi khusus. Ya, namun secara umum Bu, di smartphone kita pada saat kita merekam itu biasanya settingan defaultnya video dan audio. Jadi bagusnya rekam dua-dua Bu. Itu memang disarankan rekam dua-dua. Seperti itu, video ya, dan Pak, audio. makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Bu Fitria. Mungkin satu orang penanya lagi Pak Ernal ya. Nanti kalau memang durasi kita sebelum jam 12 nanti ada selesai materi banyak waktu, kita boleh kolaborasi semua materi pada hari ini boleh ditanyakan. Karena ini Pak Ernal juga ada 2 materi yang disampaikan, saya juga ada materi terakhir di hari ini. Siap. Baik, satu pertanyaan lagi nanti kita Bu Fau, silakan persilakan siapa? Bu Erna nih juga sudah angkat tangan. Iya, Bu. Kepada Bu Erna Zuryani sudah terlebih dahulu raise hand. Jadi kita berikan kesempatan yang terakhir kepada Bu Erna Zuryani untuk bertanya. Silakan Bu Erna, sebutkan nama dengan instansinya ya. Terima kasih kepada Ibu Fazia. Saya cuma mau bertanya tentang sebutkan instansinya dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Zuryani. Saya dari SMA Negeri 1 Grusabe. Iya, Bu. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita menampilkan gambar atau video yang di belakang, itu ambilnya di mana, Pak Abu? Oh iya. Bisa dalam bentuk PowerPoint mungkin bisa dalam bentuk PowerPoint atau gambar apa? Iya. Oke, mantap. Itu aja Pak Abu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penasaran Bu Erna. Nih, Pak Bu. Ini mungkin makin penasaran ya. Siap. Terima kasih Bu Erna dari SMA 1 Prung Sabi. Ini juga rekan saya nih satu MBMP ya. Jadi Bu Erna bertanya nanti gambar background yang kita tampilkan pada saat editing itu kita ambil dari mana? Ya nanti Bu Erna yang pertama Ibu mengambil gambar apa misalnya. Kalau yang memang ada di PowerPoint, Ibu boleh ambil di PowerPoint. Ada teknik kalau khususnya memang nanti Pak ya. Nanti ada masternya nanti di topik ini yang menyampaikan. Namun secara umum kalau Bu Erna mau tampilkan misalnya slide yang unik, ya kita ambil di Google. Nanti kita download yang free itu banyak. Jadi kita mau tampilkan tentang apa. Nanti guru biologi, masalah proses apa. Itu kan kadang-kadang pilih gambar yang PNG atau PNG. Karena PNG begitu nanti kita ini latarnya dia akan bagus. Kalau JPG itu JPEG itu juga boleh. Cuma kadang-kadang dia potongan segi empatnya itu kadang masih ada. Pokoknya nanti kalau teknik editing atau itu ada materi Bu, selesai ini nanti akan disampaikan lebih rinci sama Bapak Ernal. Secara umum kita bisa ambil di Google dan juga bisa ambil di PowerPoint. Seperti itu Bu untuk latarnya. Baik Ibu Fau. Untuk sementara berarti materi yang pertama pada hari ini untuk storyboard saya kira saya cukupkan di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di sesi atau materi yang keempat. Selesai.
Master Trainernya Pak Baiklah. Ernal menyampaikannya. Oke, baik. Baiklah, Pak Assalamualaikum Abu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf kepada para peserta yang bertanya, baik yang masih ada pertanyaannya, baik melalui raise hand ataupun melalui kolom chat. Tidak bisa ini lagi, nanti bisa dilanjutkan lagi ke WA Group. Insya Allah Pak Abu akan dengan senang hati menjawab kendala-kendala apa saja yang Bapak Ibu alami. Baiklah, kini tiba saatnya kita persilakan kepada Bapak narasumber kedua kita, yaitu Bapak Ernal Noviandri. Beliau akan memaparkan materi kedua, yaitu tentang teknik rekam video dan editing video. Kepada Bapak Ernal, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Fau. Masih semangat ya rekan-rekan semua. Insya Allah kita akan berdiskusi bersama di sini tentang proses pengambilan gambar dan editing video. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, guru hebat seluruh Indonesia, izinkan saya memaparkan sedikit materi tentang pembuatan video pembelajaran menggunakan HP. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Ibu Moderator, terima kasih Ibu Moderator. Saya adalah Ernal Noviandri. Sebelum saya mulai, saya mohon maaf kepada para senior-senior nih, rekan-rekan saya, juga kepala sekolah. Di sini kita belajar bersama, kita lebih bersilaturahmi, intinya saling belajar dan membelajarkan, karena di sini semua juga sudah hadir guru-guru hebat, ya seluruh Indonesia bahkan. Salam kenal rekan-rekan dari Maluku, dari Riau, ada Kalimantan, Jawa Barat, ya banyak sini semua, dan seluruh Aceh. Baik rekan-rekan, tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Ernal Noviandri. Cuma tadi agak keliru, saya bertugasnya di SMK Negeri 1 Calang. Nah, saya lahir di Kota Naga. Kalau kami itu namanya Tapak Tuan. Ya, 3 bulan setelah kira-kira bulan berapa ya? Nah, sekitar segitulah Bapak Ibu. Umur saya masih 25 tahun, insya Allah masih muda ya. Itu tapi 11 tahun yang lalu Bapak Ibu. Sekarang sudah 36 tahun. Saya guru otomotif di SMK Negeri 1 Calang dari 2010. Alhamdulillah masih betah sampai sekarang. Kemudian juga Sekretaris SIGI Kabupaten Aceh Jaya. Nah, ini hanya kebetulan karena Bapak Ibu nggak ikut. Jadi terpilih ada beberapa karya yang kita hasilkan berbentuk buku, Bapak Ibu alhamdulillah sudah ber-ISBN. Nah, ini semua tujuannya hanya untuk pendidikan, seperti itu. Moto saya bersyukur dan berbagi, ayo jadikan apa adanya menjadi apa ada apa-apanya, seperti itu. Nah, artinya apa? Apa potensi kita Bapak Ibu, kita semua punya potensi diri, ayo kita kembangkan bersama, untuk pendidikan yang lebih baik. Nah, ini FB saya, Noviandri Z Bakri. Silakan kita berteman untuk bersilaturahmi lebih jauh nanti di sana, dan ini nomor kontak saya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai tentang pembuatan video pembelajaran, saya mau Bapak Ibu mengakses dulu menti.com melalui HP-nya atau Android-nya. Menti.com, ketikkan 1467442. Nah, seperti itu. Jadi di menti.com, Bapak Ibu silahkan klik di browser, mungkin menti.com, ketikkan 1467442. Nah, gitu. Ini kodenya. Ya, 1467442.
Jadi nanti selama 1 jam ke depan saya akan memandu Bapak Ibu berdiskusi bersama tentang pembuatan video pembelajaran. Silakan Bapak Ibu diakses. Ini belum ada yang mengakses. Menti.com di browsernya. Kemudian ketik kodenya 1467442. Bisa diakses Bapak Ibu? Belum ada yang mengirim? Nah, ini sudah banyak yang mengirim. Nah, ini nampak Bapak Ibu sudah mengirim di sini. Nah, ada yang mengatakan 1 kata tentang pembuatan video pembelajaran kreatif. Luar biasa. Teguh Julizal. Wah, Teguh Julizal mengatakan luar biasa mungkin maksudnya ya. Inovatif, keren. Kreatif. Nah, ini masih terus bertambah. Baru 4 partisipan. Ya, tentang ya, wow, mantap. Nah, ini terlihat Bapak Ibu ya. Ini 1 kata menggambarkan tentang perasaan kita bagaimana ketika disuguhkan kata pembuatan video pembelajaran. Nah, ini nampak terlihat keren, luar biasa, menyenangkan. Alhamdulillah, kalau memang menyenangkan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah Bapak Ibu tahu dan pernah menggunakan aplikasi KineMaster? Nah, ini baru 2 orang tahu pernah menggunakan. Alhamdulillah. Ada 2 orang lagi tahu tapi tidak menggunakan. Ada 8 orang ya belum tahu. Nah, ini terus bertambah. 10 orang belum tahu. Enggak apa-apa yang belum tahu, kita jadi cari tahu hari ini. Artinya Pak Ibu, ini saya mau melihat sejauh mana kekuatan kita dalam proses pembuatan video pembelajaran. Nah, ini terus bertambah. Kita tunggu 1 menit ya Pak Ibu. Nah, ini belum tahu ya. Oh, masih banyak yang belum tahu ternyata. Nah, ini. Ya, pertama belum tahu. Oke, udah 30 partisipan yang mengirimkan. 19. Oke, baik. Nah, kita ambil kesimpulan artinya bahwa hampir lebih dari 50% kita itu sama sekali belum tahu aplikasi KineMaster. Nah, enggak apa-apa Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita akan coba sekarang mengenalkannya dan memanfaatkan itu untuk pendidikan yang lebih baik. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Bapak Ibu semuanya, yang akan kita buat di sini, nah kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu kira-kira nanti yang akan kita buat dalam video ini. Bapak Ibu, sebenarnya apa itu KineMaster ya? Nah, ini aplikasi ini sudah kita install kemarin di hari Minggu bersama Pak Ibu, bahkan banyak yang sudah memiliki
KineMaster di atas Pro. Nah, ada juga yang memakai KineMaster yang di-download di Play Store. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Nah, itu sama semua, cuma saja KineMaster yang kita download di Play Store itu memiliki watermark. Nah, seperti itu, memiliki watermark atau brandnya lah, KineMaster di sudut kanannya. Itu nanti akan membuat tampilan video kita kurang indah. Nah, makanya kemarin kita coba kasih KineMaster Pro. Ya, tapi itu sama saja Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu punya KineMaster. Itu dulu yang penting. KineMaster ini merupakan salah satu aplikasi populer bagi pengguna Android, apalagi para YouTuber sekarang Ibu. Kenapa? Karena KineMaster ini fiturnya sangat lengkap, sangat memanjakan. Dengan HP saja kita bisa mengedit video layaknya seorang profesional. Nah, artinya apa? Dengan KineMaster nanti kita bisa memanfaatkannya untuk membuat video pembelajaran. Nah, ini spek minimal untuk HP KineMaster. Makanya kemarin saya katakan ke Bapak Ibu yang punya HP jadul asal di Android, enggak apa-apa Bapak Ibu, karena dia sangat support untuk Android 4.1 saja sudah support. Kalau memang memiliki 4.2 di atasnya itu memang lebih baik. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu punya Android 4.1 ya, dia masih bisa melakukan pengeditan. Cuma saja keterbatasan layer nanti di sana, keterbatasan lapisan. Misalnya seperti kemarin ada teman kita, Pak, HP saya ini supportnya 540, berarti satu layer saja. Ada yang menampilkan 1x720 layernya, 1x360, itu enggak apa-apa Bapak Ibu. Yang lebih keren lagi misalnya ada yang sampai 4 kali, 10 kali. Nah, itu artinya kita bisa membuat layer berlapis-lapis. Nah, apa itu layer? Itu nanti akan kita lihat langsung dalam proses pengeditannya. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu support dulu HP-nya, ya. Nah, kalau yang lebih baik supportnya itu bagaimana? Kalau ini speknya seperti ini, ya, Qualcomm Snapdragon, nah itu lebih bagus atau di atasnya. Kalau seandainya di bawahnya bagaimana? Boleh, cuma ada catatan. Catatannya apa? Walaupun Bapak Ibu dapat menggunakan KineMaster pada banyak chipset lainnya, di bawahnya fitur video layar tidak akan tersedia. Ya, aplikasi KineMaster mungkin mengalami kinerja yang rendah. Apakah nanti waktu kita render atau kita ekspor itu gambarnya putus-putus seperti itu. Nah, itu kalau kinerja chipset di HP kita itu rendah, tapi tetap bisa kita melakukan pengeditan, Bapak Ibu. Nah, ini kelebihan dari KineMaster yang akan kita bahas di sini. Ya, yang pertama ukuran file downloadnya kecil, bahkan kalau yang gratisan itu, kalau yang di Play Store itu hasil akhirnya bisa di bawah 20 MB. Nah, kecil sekali Bapak Ibu. Kalau menurut saya itu performanya itu mulus. Jadi dalam pengeditan hasilnya juga bagus. Kemudian fitur yang disediakan oleh KineMaster ini sangat lengkap. Jadi bisa kita chroma key seperti yang dikatakan Pak Abu tadi dengan green screen, bisa kita beri efek, bisa dubbing dan lain sebagainya. Pokoknya asik Bapak Ibu ya. Jadi kalau menggunakan KineMaster ini untuk pengeditan itu kalau saya sih lebih asik daripada main game apa itu kalau sekarang skater ya. Kalau duduk dorong skater pun bingung apa skater. Tapi kalau kita coba mengedit kita dan menghasilkan karya tentunya. Nah, di sini juga saya tampilkan kekurangan dari KineMaster. Tidak baik kalau saya tidak tampilkan kekurangan. Ini sulit untuk mengubah ukuran teks. Kenapa sulit? Karena kita menggunakan Android di sini. Jadi agak lebih sulit, tapi enggak apa-apa. Ini sulit ini kalau jarinya jempol semua. Kalau jari jempol semua agak sulit kita mengedit di KineMaster. Tapi kalau jarinya imut-imut insya Allah lebih mudah. Kemudian sumber media yang menjadi satu menyulitkan pemilihan berkas video. Jadi dalam KineMaster tidak dipisah Bapak Ibu yang mana file foto dengan video. Jadi itu agak sulit kita memisahnya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Seperti saya katakan, kita akan memberikan
tipsnya di sini. Nah, kan gitu kan, supaya kita lebih mudah. Tidak ada tombol back, enggak apa-apa. Ya, kekurangan tidak tombol back, kita pakai nanti tombol back pada menu HP. Nah, apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini Bapak Ibu? Yang pertama, kita akan melihat pengenalan produksi HP sederhana, pengenalan video sederhana. Ya, tentunya menggunakan Android yang Bapak Ibu miliki, kemudian bagaimana nanti dasar-dasar pengambilan gambarnya atau videonya, kemudian tips syutingnya bagaimana, kemudian praktek merekam videonya bagaimana, kemudian dan mengeditnya. Kalau installnya kita sudah kemarin. Dan nanti tentunya kita akan menguploadnya ke channel YouTube kita. Nah, ini hari ini yang akan kita lakukan. Ya, kita latihan syuting dan mengumpulkan bahan, editing video, dan finishing video. Nah, untuk yang pertama Bapak Ibu, di latihan syuting, ini saya memaparkan sedikit materi dulu, kemudian nanti saya akan mempraktekkan langsung cara mengedit video dengan KineMaster. Jadi nanti sambil saya mempraktekkan, Bapak Ibu mungkin bisa menyiapkan HP-nya, karena yang sudah diinstal kemarin, bisa sama-sama kita langsung mengeditnya. Nah, ada 6 poin Bapak Ibu yang perlu kita ketahui dalam syuting. Yang pertama tadi yang paling penting adalah skenario atau storyboard. Nah, ini sudah dijelaskan oleh master kita, Pak Abu tadi, bahwa skenario ini sangat penting. Orang buat film juga buat skenario. Cuma di sini bedanya apa? Kita penulis skenarionya, kita artisnya, kan gitu kan. Jadi bersiap-siap Bapak Ibu menjadi artis dan terkenal nanti di dunia maya, insya Allah. Jadi kita buat skenarionya, apa yang mau kita sampaikan, tujuannya apa, sama seperti kita ingin melakukan pembelajaran Bapak Ibu. Kita buat dulu RPP-nya agar nanti kita lebih terarah dalam mengajar, nggak bercerita sejarah. Kalau sejarah Indonesia kita ceritakan, enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nanti kita ceritakan sejarah pribadi. Nah, jadi lebih sulit seperti itu. Yang kedua, perangkat yang kita gunakan. Nanti akan kita lihat perangkat apa saja. Kemudian cara pengambilan gambar. Bagaimana cara pengambilan gambarnya. Trik suara. Tadi ada Bu Erna tanyakan tentang, Bu Fitria ya, tentang suara. Kemudian pencahayaannya bagaimana. Dan menyimpan file yang format yang support di YouTube itu apa? Ini kemarin juga ada pertanyaan di kolom chat. Baik, akan kita mulai yang pertama Bapak Ibu. Nah, ini untuk skenario syuting ya, storyboard. Tadi sudah dijelaskan Bapak Abu. Kalau di pembuatan film yang profesional itu sangat rinci. Ya, sangat rinci skenarionya, tapi kita di sini hanya untuk panduan. Jadi Bapak Ibu ikuti saja arahan dari master trainer kita Pak Abu tadi. Selanjutnya yang kedua, perangkat apa yang kita butuhkan Bapak Ibu dalam pembuatan video pembelajaran. Yang pertama yang wajib yang kita miliki adalah HP Android. Nah, itu wajib ya, yang memiliki kamera. Untuk apa? Tujuannya untuk melakukan pengeditan dan juga nanti untuk merekam layar kita. Ini yang wajib. Kemudian yang wajib yang kedua apa? Wajib memiliki aplikasi KineMaster. Nah, ini semua sudah ada Bapak Ibu ya. Yang belum nanti silakan diinstal di link yang sudah kita bagikan. Ya, ini dua ini wajib Bapak Ibu. Kemudian pendukungnya apa? Nah, boleh Bapak Ibu menggunakan tripod. Nah, ini kan untuk seperti yang dikatakan Bapak Ibu tadi supaya nanti gambarnya jangan goyang-goyang. Seperti mungkin kalau Bapak Ibu ada menyaksikan gambar saya yang pertama, video saya itu agak sedikit goyang karena kameramennya itu sendiri ya lain. Tapi kalau kita gunakan tripod, kita sendiri bisa mulai pengambilan gambarnya lebih bagus dan tidak goyang. Itu ini yang untuk sebagai bantuan. Kalau nggak punya ini nggak bisa buat, bisa Bapak Ibu, nggak apa-apa kita minta bantu orang lain atau letakkan di tempat yang mudah untuk merekam kita. Nah, yang berikutnya alat pendukung lainnya adalah mic eksternal. Kalau Bapak Ibu nggak punya mic eksternal nggak apa-apa Bapak Ibu ya, karena HP kita itu sudah support sekali untuk merekam suara kita. Nah, tadi yang bertanya Pak, bagaimana nih cara merekam suaranya, gitu kan? Kalau seandainya hanya menggunakan HP, apakah sekali saja langsung sekalian video dengan
suara, ya sekalian saja Bapak Ibu. Ketika merekam gambar, sekalian saja. Cuma nanti tekniknya bagaimana? Jaraknya harus diperhatikan. Nanti kita akan lihat lebih detailnya. Kemudian apalagi green screen. Nah ini green screen. Ya kalau seperti ini kan studio ya Bapak Ibu ya. Kita nggak usah pakai studio. Kalau Bapak Ibu punya tembok sekolah yang warna hijau, tembok sekolah sekarang udah keren-keren warnanya Bapak Ibu ya. Ada yang hijau, biru, silakan saja boleh. Tidak harus hijau. Biru boleh, merah boleh. Cuma saya tidak menyarankan yang cerah-cerah seperti krim, putih, tidak menyarankan karena nanti ketika di chroma key muka-muka kita juga hilang kalau yang putih. Kalau macam saya kebetulan nggak hilang deh nanti kalau pakai temboknya putih. Nah, jadi silakan nanti kita memilih tembok atau latar yang warnanya itu ada tersedia di KineMaster. Nah, nanti kita akan lihat lah warna-warna apa saja yang tersedia di sana. Kemudian ini tipe syuting. Yang ketiga, kita harus tahu tipe pengambilan gambar. Ya. Kita tidak menggunakan 1 2 3 Bapak Ibu. Kalau 1 2 3 ini extreme long shot, medium long shot, ini biasanya digunakan dalam pengambilan film atau video-video pembelajaran video-video yang profesional lainnya. Cuma di sini kami merekomendasikan kita menggunakan model 4, 5, dan 6. Nah ini medium shot, medium close up, dan close up. 4, 5, 6. Mungkin 5 lebih baik. Seperti itu. Jadi ini posisi pengambilan gambarnya. Dan juga tidak kita sarankan 7, 8. Nah kalau 7, 8 ini nanti jangankan orang lain, siswa kita takut nanti ini apa pula ibu ini buat video seperti ini. Ini biasa digunakan untuk film-film horor ya. Hanya nampak mata dan wajah saja. Kalau ini yang kita pakai nanti jerawat-jerawat pun nampak sama anak didik kita Bapak Ibu. Jadi bahaya. Jadi lebih baik kita menggunakan pengambilannya 4, 5, 6. Nah, ini yang kita sarankan. Kemudian angle-nya. Angle kameranya. Nah, kalau untuk video pembelajaran itu kita pakai yang normal saja Bapak Ibu. Ya, lurus, yang normal, tidak yang high angle atau yang low angle. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin sekali-kali, oh saya mau nih video saya buat dari high angle atau low angle, silakan saja, enggak apa-apa. Itu kan tergantung kreativitas kita masing-masing. Nah, dalam pembuatan video pembelajaran. Tapi kami sangat merekomendasikan yang normal dan tipe shot nomor 5 seperti itu. Nah, yang keempat tadi untuk suara Bapak Ibu boleh menggunakan mikrofon eksternal, silahkan saja, tapi ini tidak wajib karena di HP kita itu sudah sangat support untuk merekam suara. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ingin lebih perfect, nih seperti saya katakan kemarin, sekali mempulau 2 dayung terlampaui kan, nah, sekali buat film, sekali buat rekaman langsung bisa digunakan untuk lomba kah dia atau apa, silakan saja. Kalau mau beli mic-nya itu pastikan jack pada mic-nya itu berukuran 3.5. Ya. Nah, jangan pakai jack seukuran mic karaoke di rumah. Nggak bisa masuk di HP kita nanti. Jadi ini jack 3.5 yang seperti ini gambarnya Bapak Ibu, yang support masuk ke HP kita. Tapi kalau tidak ada ini tidak apa-apa. Yang pasti jarak antara HP Bapak Ibu dengan pengambilan gambar itu harus diatur agar suaranya jelas terdengar, atau seperti yang dikatakan Master Abu tadi, kita merekam itu pada satu ruangan seperti itu. Jadi suara kita lebih dengar jelas. Nah, kalaupun seandainya takut suara Bapak Ibu tidak terdengar jelas, kita menggunakan 2 HP Bapak Ibu. 1 HP untuk mengambil video, 1 lagi kantongkan untuk merekam suara kita. Ya pinjam dulu misalnya HP anak kita atau apa, pinjam ya. Nih ayah atau ibu mau merekam video dulu. Nah, itu kan enggak apa-apa. Kita pinjam, kita kantongkan. Jadi pengambilan gambar dan HP 1 lagi untuk merekam suaranya. Nanti ketika proses editing tinggal kita gabungkan. Nah, itu juga boleh. Mungkin sebagai solusi agar suara kita terdengar jelas. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, ini pencahayaan. Ya, pencahayaan harus kita perhatikan. Kalau seandainya di dunia nyata kita bisa melihat
orang yang membelakangi cahaya. Tapi kalau dalam kamera tidak bisa Bapak Ibu, backlight ya. Jadi kalau misalnya kita membelakangi matahari, kalau di dunia nyata kita bisa lihat, tapi kalau kamera itu terbatas. Walaupun sekarang mungkin sudah ada kamera yang bisa meminimalisir backlight itu. Tapi kita tidak menyarankan itu. Silakan Bapak Ibu gunakan ruangan yang memang pencahayaannya bagus, tidak harus punya lampu. Kalau ada seperti yang kata Pak Abu tadi, ya model bulat itu lebih baik. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kita pakai pencahayaan yang sudah diberikan Allah saja. Nah seperti ini. Mungkin nampak ya Bapak Ibu wajah saya. Nah ini saya memakai lampu di atas saya hidupkan dan jendela saya buka. Kalau ditutup mungkin agak lebih gelap seperti itu. Ini untuk pencahayaan. Nah, file yang support untuk KineMaster itu banyak nanti ekspornya Bapak Ibu. Cuma di sini kita menyarankan Bapak Ibu mengekspornya itu nanti dengan MP4, format MP4 karena nanti kita akan menguploadnya ke channel YouTube kita. Jadi kita pakai nanti bukan tidak bisa AVI, MOV dan sebagainya bisa, tapi kita sangat menyarankan di MP4 seperti itu. Nah ini link yang belum silahkan. Di link itu juga kita sertakan KineMaster Diamond. Nah, KineMaster Diamond ini untuk lanjutan ya Bapak Ibu ya. Bagi mungkin rekan-rekan yang sudah mahir di KineMaster Pro, ingin berselancar di Diamond, silahkan. Tapi untuk kali ini Anda usah dulu, kita pakai KineMaster Pro dulu. Nah, apakah Pak harus editnya dengan KineMaster? Ya harus, karena pelatihan kita ini adalah pengeditannya dengan KineMaster. Jadi kalau rekan-rekan mungkin sebagian sudah paham, tadi ada beberapa orang sudah kenal KineMaster, bahkan sudah pakai aplikasi lain untuk pengeditan, itu di stop dulu rekan-rekan. Maksudnya kita kali ini fokus menggunakan pengeditannya dengan yang kita katakan kemarin, kita di sini tujuannya adalah saling belajar untuk memotivasi rekan-rekan kita yang belum buat untuk jadi tidak ada yang namanya sini superior, inferior, nggak ada. Kita di sini sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut, silakan diskusi di grupnya. Apapun kendala Bapak Ibu, insya Allah kita bantu. Intinya kita berbuat dan menghasilkan karya seperti itu. Nah, di link tutorial yang sudah saya bagikan kemarin, ya Bapak Ibu sudah ada tutorial dari menginstal, mengumpulkan bahan. Nah ini penting, selain skenario tadi kita harus mengumpulkan bahan dulu seperti yang dikatakan Pak Abu tadi, kita harus kumpulkan bahan-bahan apa yang akan kita tampilkan untuk video pembelajaran kita sesuai dari storyboard yang sudah kita buat. Misalnya yang pertama kita mau sediakan latar kelas. Nah kalau ini saya membuat brandnya kelas Pak Ernal. Silakan Bapak Ibu download saja di internet. Banyak ini cara downloadnya sudah saya bagikan. Tutorialnya di Juknis ya. Nah ini banyak. Cuma usahakan Bapak Ibu yang kita download itu yang free license agar nggak kena copyright kan, yang gratisan. Jadi ini kita pakai saja. Banyak nanti cara carinya ketik room class free atau kelas gratis, ruang kelas, banyak ya Bapak Ibu ya sebagai latar kita. Yang kedua intro. Nah kita harus membuat video intro atau opening. Apakah intro dengan menyebutkan siapa nama kita, asal sekolah kita, akan materi apa yang kita ajarkan, seperti yang dikatakan trainer tadi, Pak Abu tadi, kita di sini akan belajar tentang misalnya itu harus buat ya. Nanti ada video contohnya di tentang video pembelajaran saya. Yang perlu kita siapkan itu adalah bahan kita Bapak Ibu, bahan materinya. Nah, misalnya kita punya PowerPoint yang mau kita tampilkan di KineMaster di video pembelajaran kita. Ya silahkan saja Bapak Ibu. Cuma file PowerPoint itu dia tidak support masuk langsung ke KineMaster. Jadi caranya bagaimana? Silahkan Bapak rubah dulu PowerPoint Bapak Ibu itu menjadi video. Nah kan kalau tipenya itu video atau diekspor ke video. Nanti kita akan ajarkan tutorialnya Bapak Ibu. Nah itu. Nanti kalau sudah ada
file PowerPoint-nya ini bisa kita masukkan dalam penjelasan kita. Nah, kalaupun tidak ada file PowerPoint, karena Bapak Ibu nanti di sini ditugaskan hanya minimal 3 menit, ya 3 menit saja pembuatan video pembelajarannya. Jadi boleh juga gambar. Nah, gambar Bapak Ibu download dari internet. Cuma yang kita sarankan di sini ada gambar yang berbentuk PNG. Kenapa? Karena latarnya itu tidak kaku. Oh, kalau misalnya gambar yang bentuk JPEG boleh juga, tidak masalah Bapak Ibu ya. Kita simpel saja di sini. Yang penting intinya seperti yang saya katakan kemarin, Bapak Ibu mau berusaha untuk membuat videonya. Jadi tidak usah terbebani dulu. Wah, ini harus syuting lagi. Enggak. Simpel saja Bapak Ibu. Insya Allah latar merah, silakan saja. Ya, sekali lagi saya katakan yang support pada warna yang ada di KineMaster. Seperti itu. Selanjutnya, nah apa tugas kita dalam pelatihan ini Bapak Ibu? Jadi tahap pertama silakan Bapak Ibu bikin dulu videonya. Syuting dengan teknik yang tadi yang sudah kita sampaikan. Pengeditan videonya. Nah, tapi sebelumnya agar lebih santai saya mau rekan-rekan mungkin menebak ini dulu, ini apa ini? Nah, gambar apa ini rekan-rekan? Biar mengetes konsentrasi, masih konsentrasi rupanya. Ini kira-kira yang tampil di layar ini gambar apa? Boleh dijawab saja di kolom chat. Mungkin. Kucing, meong, iya. Nah ini berarti masih konsentrasi, masih mendengarkan saya. Jangan nanti saya ngomong sendiri, bapaknya di mana, ibunya di mana. Ya, oke, meong. Ya kita lihat, apakah ini betul kucing? Nah ternyata ini buaya, Bapak Ibu, yang berwujud kucing. Pura-pura ada rupanya ya. Oke, kalau ini apa ini kira-kira? Ayo. Iya, ada yang jawab gajah. Iya, ini adalah gajah yang belalainya sudah dimodifikasi. Nah, oke, baik Bapak Ibu, berarti masih konsentrasi. Kita lanjut. Yang paling detail dalam tugas diklat kita ini untuk video pembelajaran Bapak Ibu adalah buat dulu skenario syutingnya, storyboard. Ya, buat dulu skenario syutingnya seperti yang dikatakan Pak Abu tadi. Diisi dulu, nanti boleh Bapak Ibu print, tulis tangan, kemudian difoto, itu diupload ke kantong tugas 2 dan 3. Kemudian atau boleh juga Bapak ketik langsung di komputer, Bapak JPEG-kan atau Bapak PDF-kan, atau file Word itu yang langsung dimasukkan. Silakan saja, yang penting Bapak Ibu mengisi dulu skenario-nya. Kemudian cari bahan-bahan pembelajaran dari internet yang berdasarkan storyboard tadi. Kemudian lakukan syuting, dan yang terakhir adalah edit dengan KineMaster. Nah, video yang Bapak Ibu kumpulkan ya, itu video yang berisi intro. Nah, nanti intro itu bagaimana cara buatnya sebentar lagi, habis ini akan diajarkan langsung oleh kemudian opening ya, opening narasumber. Bapak Ibu wajib menyebutkan perkenalkan saya Ernal Noviandri dari SMK Negeri 1 Calang misalnya. Baik, kali ini anak-anak kami semua kita akan belajar tentang sistem starter. Nah, misalnya kalau itu KD yang akan kita bahas. Lalu baru masuk kita ke materi kita, singkat saja. Nah, materi penjelasan tentang materi kita itu minimal 3 menit total videonya. Ya, usahakan penjelasan narasumber itu dengan chroma key. Bapak Ibu ya, dengan chroma key, teknik green screen tadi, blue screen dan lain sebagainya. Kalau HP Bapak Ibu misalnya tidak support. Nah, maka tadi kan di skenario itu ada tertulis
jenis HP. Nanti kita bisa melihat, oh HP ini support atau tidak. Seperti kemarin ada rekan bilang, Pak, HP saya tidak support 540, enggak apa-apa Bapak Ibu, kita dubbing saja. Bagaimana teknik dubbing itu tanpa rekam layar, nanti akan kita ajarkan setelah ini. Nah, kita dubbing saja, rekam saja suara kita dengan tampilan foto-foto materi kita. Seperti itu. Itu khusus bagi rekan-rekan yang HP-nya tidak support. Tapi kalau yang rekan-rekan HP-nya spek tinggi, silakan lakukan perekaman video. Hasil akhirnya diupload ke YouTube. Oke, rekan-rekan, sebelum kita mulai pengeditan, ya, boleh disiapkan HP-nya. Mungkin bisa langsung kita edit bersama-sama. Cuma sebelum itu saya mau masuk dulu ke IG giveaway. Nah, ini jangan Mbak Paula aja yang ada giveaway kan. IG juga ada giveaway. Insya Allah saya akan menyediakan hadiah menarik nih buat rekan-rekan. Tapi nggak banyak-banyak ya, sedikit karena ini pribadi. Untuk penyemangat saja. Pertanyaannya silakan nanti diklik, ditulis di kolom chat jawabannya. Karena Bapak Ibu tidak kami aktifkan suaranya. Pertanyaannya adalah, tuliskan berapa kali saya menyebut kata KineMaster dari tadi. Silakan Bapak Ibu. Jawaban pertama akan kita beri door prize dari saya. 10 kali. Wah, berarti nyimak tadi ya. 43 kali, 15 kali, 7 kali. Yang penting apa, semangat dulu Bapak Ibu. 47. Saya ulang lagi pertanyaannya, tuliskan berapa kali saya menyebut KineMaster. Berkali-kali. Oke, masih semangat rupanya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Rekan-rekan yang baru bergabung dapat silakan 37. KineMaster 23. Konsen ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya saya ulang sekali lagi. Tuliskan berapa kali saya menyebut KineMaster. Iya, ini sudah ada pemenangnya Bapak Ibu. Kita stop. Dari SMA Negeri 1 Semau Selatan. Benar. Jawabannya adalah berapa kali. Kan saya sebutkan, tuliskan berapa kali saya menyebut KineMaster. Nah, itulah yang sering terjadi ketika kita menginstruksikan soal kepada peserta didik kita. Nanti Bapak Ibu atau Ibu ini yang dari Seman 1 Semau Selatan, silakan japri saya, nomor saya ada di WA group. Nah, saya akan hadiahkan yang sedikit saja untuk Bapak Ibu ya, enggak terlalu banyak. Nah, Bapak Ibu, ini masih ada satu lagi giveaway-nya. Jadi sering kan kita kalau sama siswa tulislah, tapi saya nggak bahas ke situ, itu udah masuk ke soal hot nanti. Tapi seperti itu kira-kira. Yang kedua, nah ini pertanyaannya. Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 10 butir telur? Ayo silakan guru matematika nih. Nah, ini pertanyaan kedua. Jika dibutuhkan waktu 10 menit. Wah, ada yang jawab 100 menit, 100 menit. Ada yang jawab Maria Ulfa 10 menit. Ya, benar Bapak Ibu, 10 menit. Oke, Bu Maria Ulfa, nanti silakan japri saya. Kita akan sediakan hadiah menarik nanti. Ya, jadi kalau 1 telur dengan 10 telur dan 100 telur sama saja Bapak Ibu ya. 10 menit. Nah, seperti itu. Baik, masih semangat. Artinya alhamdulillah rekan-rekan. Kita kembali ke proses pengeditan. Nah, Bapak, kita akan lihat langsung proses pengeditan. Ini Bu Fo, tolong nanti di chat tuh tadi, yang giveaway tadi, yang pertama dengan Ibu Maria Ulfa. Nanti mohon japri nomor HP-nya ke saya, kita bersilaturahmi lebih lanjut nanti di sana. Baik, saya akan tampilkan dulu. Sebentar. Bentar ya Bapak Ibu.
Oke. Ya. Nah, ini kita akan melakukan pengeditan langsung dengan KineMaster. Nah, ini foto saya waktu muda, Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang masih muda. Pastikan di HP Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang masih yang Vicon menggunakan komputer, nah apa langsung saja dihidupkan Android-nya ya yang sudah install. Nah, ini yang lambang K ini Bapak Ibu. Ini KineMaster yang sudah kita download ya, yang sudah kita install. Jadi boleh dari Play Store, sekali lagi saya ulang, boleh dari mana saja. Kemudian ini kita klik. Nah, ini tampilan layar awalnya dari KineMaster. Nah, kemarin sudah dijelaskan live video tutorial Pak Abu Bakar ya. Di sini menu ini apa fungsinya? Ini macam kios ini, ngapain KineMaster buka kios di sini kan? Nah, ini ada plus, nah ini sebagainya. Ini saya ulang saja. Lambang kios ini untuk pembelian aset Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang menggunakan Pro, silahkan saja download aset sebanyak-banyaknya. Mau suara, efek, dan lain sebagainya silahkan saja. Tapi kalau Bapak Ibu yang installnya itu dari Play Store, nah itu harus berbayar. Kayak kita kemarin kasih yang Pro. Nah itulah enaknya pelatihan di IG Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat akun premium, dapat aplikasi premium lagi. Promosi, maaf. Itu seperti itu. Silakan diklik kalau ini ya untuk mengenal saja ini aset. Jadi kalau Bapak Ibu punya jaringan internet, bisa nih di-download sepuasnya. Nah, berapa audionya, apa teksnya, jenis fontnya ya, yang tersedia di sini biar keren. Nah, silakan saja. Nah, tidak berbayar kalau Bapak Ibu punya jaringan internet. Nah, ini untuk pengaturan. Ya, pengaturan. Nah, ini kemarin Bapak Ibu kalau yang belum mengecek informasi kemampuan perangkat, di pengaturan ini ada informasi kemampuan perangkat. Nah, ini kita lihat informasi kemampuan perangkat. Nah, ini perangkat yang saya gunakan di sini sebagai contoh untuk Bapak Ibu ini ada perangkat yang sangat minimalis. HP saya minimalis. Ya. Cuma saya tidak mau pakai HP yang lebih keren, nanti takut kalah smart dari HP-nya. HP-nya smart, orangnya belum smart kan bahaya Bapak Ibu. Jadi di sini, dari HP saya ini supportnya 720, cuma satu lapis 720, dua lapis 560, dan 3 lapisan 360. Nanti kan kemarin ada yang bilang satu lapis, enggak apa-apa. Ada yang 10 lapis juga enggak apa. Kalau yang lebih tinggi itu lebih baik. Ini cara cek kemampuannya. Nah kemarin juga saya pernah katakan bisa kita upgrade, bisa Bapak Ibu. Jadi nanti kita upgrade, klik titik 3 ini, jalankan analisisnya lagi. Jadi kemarin ketika awal menginstall smartphone saya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini pengaturan saja, durasi foto berapa, selangnya, dan lain sebagainya. Ini enggak kita atur juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Nah, langsung kita masuk. Sebelum masuk sini saya ingin tampilkan ini. Ini kalau di HP saya ini sudah tampil lembar kerjanya. Kalau di HP Bapak Ibu mungkin belum ada. Ini adalah lembar kerja yang pernah kita buat di KineMaster. Nanti secara otomatis tampil di sini. Jadi kita tinggal mengklik untuk melakukan pengeditan, misalnya sudah pernah nih. Nah, kita klik langsung edit dia. Kalau memang waktu kita terbatas, setengah-setengah kita edit. Nanti bisa lanjut lagi seperti itu. Rasionya itu Bapak Ibu 16:9. Ini adalah rasio yang biasa dipakai oleh YouTube atau pengambilan video. Kalau ini boleh juga, kalau satu-satu ini biasa di TV ya Bapak Ibu ya. Nah kita pilih 16:9. Klik saja. Tadi kita kan sudah mengumpulkan nih. Sebelum saya masuk kemari, kita sudah mengumpulkan semua bahan kita. Nah, dalam satu file. Misalnya saya mengumpulkan dia di file bahan video pembelajaran. Bapak Ibu, kita sudah mengumpulkan.
dalam satu file video pembelajaran. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar mempermudah kita nanti dalam proses pengeditan. Nah, di sini Bapak Ibu lihat, saya sudah mengumpulkan video hasil rekaman saya, green screen yang ingin saya tampilkan, foto latar saya kumpulkan dalam satu file. Nah, seperti itu. Nah, ini. Nah, memulainya Bapak Ibu, yang pertama Bapak tambahkan dulu media. Nah, tambah media. Nah, tadi kan kita sudah mengumpulkannya di bahan pembelajaran. Nah, mana dia filenya, foldernya, bahan. Nah, ini folder bahan pembelajaran, tinggal kita klik di sini. Media pertama saya mau tambahkan intro, kalau Bapak Ibu nanti sudah membuat intro. Nah, contohnya saya sudah membuat, nanti teknik intro sekali lagi saya katakan akan diajarkan langsung oleh Bapak Abu setelah ini. Nah, kemudian lalu klik OK. Kalau kita sudah masukkan, klik OK di sini. Nah, kita misalnya bisa putar dulu. Nah, ini intro untuk video saya. Oke, kemudian setelah ini kita masukkan media lagi, yaitu gambar latar kita Bapak Ibu. Apakah latar kelas, latar untuk pembukaan dan sebagainya. Nah, kalau saya untuk video opening, saya memakai latar ini. Ini yang saya katakan tadi, kalau di KineMaster dia nggak dipisah. Yang mana foto, yang mana video, kita kan tidak tahu membedakannya. Cuma kita bisa pakai trik ini, Bapak Ibu. Kita pisahkan kalau kita mau masukkan video, klik tambah 3 di sudut ini, lalu pilih ini untuk foto, jadi yang tampil foto saja. Klik ini untuk yang tampil video saja. Nah, kebetulan latar pertama saya untuk video pembuka, saya sudah memvideokan PowerPoint dari gambar. Nah, ini saya klik ini. Ini untuk latar. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kita tambah lapisan agar di setelah latar ini oke dulu. Agar di depan latar ini tampil saya misalnya sebagai video buka. Saya tambah lapisan. Kita cari video kita tadi yang sudah kita rekam. Nah, misalnya ini video pembuka. Bapak Ibu ya. Ini video saya. Nah, ini saya rekam sendiri. Kebetulan. Nah, saya sutradaranya, saya artisnya. Nah, ini kan memakai teknik green screen. Ya, Bapak Ibu, sudah kita tampilkan bahwa video kita itu mau tampil di depannya. Nah, ini dengan teknik ini kita edit dulu. Yang pertama, Bapak Ibu lihat ini. Ini ada tombol cut, gunting. Ini tombol untuk layar. Jadi apakah video kita ini berada di layar penuh atau hanya setengah saja atau sebagian seperti ini, hanya kita posisikan di sini. Ini supaya jangan lari. Itu boleh. Kalau saya off-kan saja karena nanti saya mengatur di mana posisinya. Lalu kita pangkas dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini kebetulan nampak coknya ini. Nah, ini kan tidak asik. Kita lakukan pemangkasan. Kita pangkas. Nah, ini biar yang tampil ini saja. Misalnya, lakukan pemangkasan. Jadi pemangkasan ini bisa juga kita hidupkan nih mode. Jadi kalau bahasa Inggris, apa ya? Saya kurang familiar juga ini karena sudah saya set untuk berbahasa Nanggro saja. Jadi boleh mode topeng, mau bentuk apa Pak Ibu pangkas, nanti terserah saja. Nah, kalau ini kan kita tidak memakai bentuk ini. Jadi kita nonaktifkan topengnya. Lalu oke. Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau menghilangkan latar hijaunya. Nah, ini yang namanya green screen atau croquis. Jadi latar ini sekarang sekali lagi boleh biru, merah, tapi jangan Bapak Ibu memakai baju yang sama dengan latar. Nah, baju saya ada hijau ini, nanti ketika kita hilangkan atau kita aktifkan chroma key, maka sudah jadi sundar bolong Bapak Ibu. Nah, ini chroma key kita aktifkan ya. Nah, ini kan terlihat di sini. Yang hilang itu adalah yang warna hijau. Ya, karena di sini hijau. Chroma key. Nah, kalau misalnya latar Ibu biru, merah silakan saja ini diklik. Nah, ini yang saya katakan tadi warna yang tersedia di KineMaster. Merah, hitam, biru, kuning. Nah, itu boleh kita lakukan teknik chroma key. Saya sekali lagi tidak menyarankan yang warna cerah
Karena kalau warna cerah nanti hilang bagian-bagian dari rekaman wajah kita. Misal saya menghilangkan warna putih nih, kalau baju saya putih. Misalnya ini. Nah, ini baju saya ikut hilang. Saya juga hilang. Berarti saya masih terdeteksi putih di sini. Seperti itu. Alhamdulillah. Di kamera putih ya. Oke. Saya ini. Nah, saya cuma menghilangkan latar biru. Kemudian ini Bapak Ibu bisa di setel aja biar smooth. Ini kan untuk mengatur bagaimana supaya jangan terlihat terlalu kaku atau hijaunya itu tidak tuh nampak. Nah, seperti ini kira-kira. Ini untuk mengeceknya. Oh, berarti sudah pas. Ya. Kita saja nampak. Kemudian kalau mau lebih detail boleh pakai kurva ini. Nah, ini untuk mengatur pencahayaan. Nah, kita dasar saya jadi nggak usah terlalu ribet-ribet dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi kan? Oh, udah siap nih. Tinggal, nah ini video pembuka. Kalau Bapak Ibu coba kita play, nanti kita akan cut. Nah, ini belum tampil saya. Nah, kalau ini kan terlihat kaku ya Bapak Ibu, terlihat aneh ya Bapak Ibu karena ada masuk saya tadi. Nah, gitu. Jadi kita pangkas saja.